Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program SMK Santri Masa Kini. Nah, kali ini kita dengan suasana yang berbeda lagi. Kita masih di Syobul Quran, tapi yang kali ini di cabang Bogor, tepatnya di Kampung Jawa ya, Bro ya? Iya, Kampung Jawa. Di Kampung Jawa, Situ Ilir, Kabupaten Bogor. Buat teman-teman yang kemarin-kemarin udah nonton video kita, terima kasih banyak kami ucapkan. Terus jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih buat teman-teman ya yang udah nonton. Terutama juga yang nonton video ini juga kita ucapkan terima kasih. Nah, untuk kali ini kita akan kenalan lebih dekat, atau mengenal lebih jauh dengan teman kita, santri kita Syobul Quran yang ada di cabang Bogor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, antum sehat? Alhamdulillah. Nah, boleh ke siapa penonton? Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama? Nama Daris. Kalau nama lengkap Muhammad Darissalam. Muhammad Darissalam. Iya. Oh. Kan kalau yang kita familiar nih teman-temannya, Darussalam kan ya? Iya. Sorry, Darussalam. Iya. Tapi ini Darissalam. Ya. Ah, Jadi Darissalam, nama Darussalam itu abang saya. Jadi, oh, abangnya yang Darussalam, teman-teman. Jadi abang saya Darussalam, saya Darussalam. Oke, jadi ternyata yang kita familiar Darussalam tuh ternyata dipakai ke nama abangnya. Kalau ini nama adanya Darussalam. Untuk membedakan. Lahir tahun berapa? Tahun 2002, 2002. Bulan apa? bulan Oktober. Oktober 2002. Berarti ini belum ulang tahun nih, tahun ini. Belum. Itu 2002 ke 2024, hampir 22 tahun ya? Ya, hampir sebentar lagi. Oh. Udah berkeluarga? Wah, belum. Belum. Selama Keluarga di mana sekarang? di kampung Sukabumi. Keluarga di kampung Sukabumi. Nah, itu teman-teman kena jebakan ya. Jadi katanya belum keluarga di awal, tapi ternyata keluarganya ada di Sukabumi. Nah, kena jebakan nih ya. Jadi keluarga siapa itu di Sukabumi? Maksudnya bukan keluarga itu. Maksudnya keluarga itu kan. Orang tua. Tuh sampai kagok tuh teman-teman tuh karena dia malu ya. Malum grogi. Iya. Nggak mesti takut tawa nih nyimpen keluarga di Sukabumi. Jadi klarifikasi sedikit, itu orang tuanya maksudnya yang di Sukabumi. Kalau berkeluarga atau istri belum ya? Belum. Oh, belum boleh kasih tahu apa nih? Untuk. Panggil, kalau nama panggilan biasanya saya dipanggil Daris. Tapi kalau di kampung tuh saya ada panggilan terkhusus gitu. Oh deh, apa tuh? Keluarga ada, di kalangan teman-teman kayak guru pun ada gitu. Kalau di keluarga saya biasanya karena paling kecil ya, suka dipanggil Dede. Di keluarga panggil Dede. Oh. Sama orang ayah, ibu. Misalnya abang saya juga, kakak, biasanya dipanggil Dede. Oke. Kalau di kalangan teman-teman saya ada panggilan khusus. Apa nih? Ada ketawa doang nih, kayaknya lucu nih. Panggilannya itu Alin. Alin, kenapa manggil Alin? Kurang tahu saya, tapi kata nenek saya itu ada sejarahnya tuh ya. Oke, gimana Tapi tuh sejarahnya? Kurang tahu saya. Cuma katanya karena saya pengen aja gitu. Kayaknya katanya bagus aja katanya Alin tuh. Jadi abang saya tuh yang Darus itu panggilannya Alun. Kalau saya Alin, jadi Alun-Alin gitu. Oh. Jadi familiarnya di kampung saya itu nama saya. Dari teman-teman saya, guru pun saya juga Panggil Alin. itu. Padahal namanya Muhammad Darissalam ya. Iya. Tapi nggak hubungan sama Alin, tapi dipanggilnya Alin. Iya. Ya mungkin itu pemberian dari neneknya ya. Anak keberapa? Saya anak kelima Dari? dari 6 bersaudara. Lumayan banyak. 5 dari 6 bersaudara. Alhamdulillah, banyak keluarga. Oke. Banyak. Berarti adek sekarang usia berapa? Adik 19. Umur 19. Ya, lulusan SMA. Baru lulus kemarin. Kalau kakak udah banyak yang menikah? Kalau kakak yang perempuan 2 udah nikah. Udah nikah. Ya, kalau abang dua-duanya belum. Oh, dua belum. Ya. Jadi yang lebih cepat yang anak perempuan ya, yang berkeluarga ya. Di mana-mana rata-rata begitu teman-teman. Sebenarnya kalau waktu kecil cita-cita apa tuh? Kalau cita-cita sih, kalau ditanya cita-cita itu kadang agak bingung. Oke, Saya dulu kenapa? tuh cita-cita saya tuh
dari dulu pengen, kalau di kelas tanya, Hmm? saya tuh cita-cita pengen jadi ustadz. Wow, emang dari kecil udah cita-citanya ustadz nih teman-teman. Jadi sebenarnya nyambung nih kadang suatu Quran. Semoga kita. Tahu kenapa? Oke. Pengen aja jadi ustadz tuh karena mungkin sering lihat guru-guru saya kayak bagus aja gitu. Jadi emang ada sosok yang dilihat seorang ustadz, jadi antum juga pengen seperti dia lah gitu, mencontoh lah ya. Ustadz siapa waktu itu yang antum lihat? Siapa nama ustadznya waktu itu? Karena saya kan di kampung juga termasuk dekat banget ya sama ustadz-ustadz saya. Ustadz ngaji saya ya ada namanya tuh Ustadz Mansur, Ustadz Badru, Ustadz Amin. Masih suka ketemu dengan beliau di Sukabumi? Sebenarnya udah kemarin tuh, tahun kemarin beliau masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sedihnya tuh baru kemarin banget. Ustadz saya, Ustadz Mansur itu wafat karena katanya tuh serangan jantung. Masya Saya Allah. tuh apa sih gak nyangka gitu. Padahal kan tahun kemarin tuh Udah lama ketemu. ya masih sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Tapi kemarin tuh pas Sehat. Sekarang? itu pas bagi HP nemu kabar wafat. Ya Allah. Baru aja kemarin tuh ketemu. Jadi serasa Kehilangan. kehilangan banget. Soalnya deket banget kita sama beliau itu. Insya Allah. Apa yang mau antum doakan untuk Ustadz? Antum Ya, kalau misalkan buat doa buat guru-guru yang mungkin yang masih ada atau masih yang udah Yang ada. wafat, yang meninggal dunia, yang mungkin yang masih ada, masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Amin. panjangkan umurnya di saat badannya. Mungkin itu. Kalau misalkan yang udah meninggal, mungkin semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz ke antum juga menjadi wasilah Amin. penerang kuburnya dan dimudahkan oleh Allah untuk diterima amal ibadahnya ya. Amin. Nah tadi bicara lagi cita-cita tadi kan, Ya. antum pengen jadi Ustadz. Ya. Terus ada berubah-berubah nggak setelah itu? Kalau niat berubah, Misalnya cita-cita cita-cita ya masih sama saat kan ini? agak berubah sih kayaknya. Apa tuh? Kalau sekarang sih pengen jadi ustadz tuh kayak agak minder aja. Minder Iya. kenapa? Kalau sekarang niatnya tuh pengen jadi guru gitu. Jadi guru. Jadi biar manfaat aja ilmunya gitu. Selagi kita mencari ilmu kan dimanfaatin lagi. Tapi nggak ke ustadz gitu, karena kalau ustadz tuh kayak gimana ya, kayak terlalu kurang saya, karena jujur saya juga orangnya belum baik, belum terlalu taat lah, masih banyak kurangnya. Jadi kurang cocok lah. Jadi saat ini Masih banyak orang-orang yang lebih baik gitu dari saya. Masya Allah. Semoga mau jadi apapun itu, saudara kita dari sini, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Barangkali ternyata nanti jadi pengusaha, Masya Allah. Pengusaha yang juga bikin pondok-pondok pesantren ya teman-teman. Amin. Dan juga kan bisa tersalurkan cita-cita jadi guru kan, Iya. tersalurkan lewat itu juga bisa lah. Insya Allah, amin. Nah perjalanan antum sekolah, boleh ceritain dari mulai, dulu sempat TK? Sempet. Oke, Dulu tuh TK di sempet TK di kampung. kampung mana sih kampungnya? Nama kampungnya itu Tegalega, Kampung Tegalega. Kampung Tegalega, Kampung Tegalega di Kecamatan Sidolog, Kabupaten Sukabumi. Kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Nah, kalau ada yang nonton satu daerah mungkin boleh ini disapa nih teman kita. Terus? Jadi dulu sempat 3 tahun TK. Jadi pas TK tuh saya tuh 3 tahun. Biasanya kan kalau TK tuh biasanya 2 tahun, TKA, TKB. Mungkin kurang tahu juga saya. Dulu tuh sempat gak naik kelas satu kali. Ada teman saya juga satu orang atau berapa, lupa saya, sempat gak naik kelas juga sama saya. Bukan nggak naik kelas, bukan kali, tapi memang antum lebih disayang sama guru, jadi jangan dinaikin lah gitu. Masih lucu-lucunya kata gurunya ya. Kita orang tahu. Terus SD-nya? SD, kalau SD tuh
sama di kampung juga. SD 6 tahun, apa 12 tahun nih? 6 tahun. 6 tahun, 6 oke. tahun. SMP. Alhamdulillah. Jadi pas SD itu saya sekolahnya ada 2 kali. Wih, kurang Ada ternyata satu sekolahan SD, nih. Luar biasa. Ada sekolah agama. Jadi Oke. pagi sampai siang saya sekolah SD. Sekolah formal, Jadi, ya, dari siang sampai sore saya sekolah ngaji, agama. sekolah agama. Enggak, bukan ngaji. Emang sekolah agama? Iya, sekolah agama. Apa Jadi, nah? kayak MI gitu? Ya, kayak MI gitu. Jadi 2 kali. Oh, Masya Allah. Kalah deh Sidul. Anak sekolahan. Ini anak 2 sekolahan nih. Ya, Jadi, SMP? Oh, kalau SMP, Hah? SMP sama di kampung juga 3 tahun. 3 tahun. SMP kan MTS. Saya jadi bukan SMP tapi Sanawiyah. MTS. Ya, Sanawiyah. Oke, 3 tahun. 3 tahun. Setelah di itu? kampung. Habis itu masuk. Saya tuh dari kampung langsung loncat ke Jakarta. Pas Woi. MA-nya di Jakarta. MA di Jakarta, Iya. tepatnya di mana? Tepatnya di Pancoran. Jakarta Pancoran. Selatan. Ikut siapa di situ? Jadi filosofinya itu, sejarahnya itu, jadi dulu tuh awalnya saya tuh gak ada niatan buat sekolah di Jakarta kan. Oke. Nah, jadi di situ di MTS tuh ada guru saya, namanya tuh Pak Onom. Pak Onom. Jadi- Halo Pak Onom, Nah, beliau itu murid Anda ini. merekomendasikan saya tuh buat sekolah di MA itu Mm-mm. di Jakarta. Jadi kan beliau itu alumni, jadi beliau merekomendasikan saya buat sekolah di sana. Awalnya satu iya aja gitu, Oke. tapi awalnya kan saya tuh gak ada niatan. Jadi sempet niatan itu pengen mondok juga, tapi disuruh ayah tuh buat mondoknya tuh di kampung. Tapi karena saya gak mau di kampung gitu, karena terlalu deket, takutnya kalau deket kan pulang terus. Benar. Jadi gak efektif. Benar. Jadi saya putusin lah buat itu nerima tawaran dari guru saya itu buat di Jakarta. Jadi hijrahlah ke Pancoran. Awalnya tuh gak diizinin sama orang tua Oke. saya, gak diizinin. Tapi setelah itu ngobrol-ngobrol, sempat juga guru saya itu datang ke rumah saya buat ngobrol, buat ngejelasin ke orang tua saya. Akhirnya tuh diizinin lah. Akhirnya saya berangkat. Tuh waktu itu kalau saya masih ingat hari Jumat saya berangkat tuh sore. Hari sore, Jumat sore berangkat ke Pancoran ke Jakarta. Sama siapa? Itu pertama kali saya ke Jakarta tuh. Itu. Sendiri atau sama siapa? Itu rombongan guru saya, ada juga teman saya. Hmm. Ada kan dari sekolah itu ada saya sama teman saya berdua Berdua yang ke Pancoran. sekolah ke Jakarta itu. Lanjut ke Jakarta. Jadi aliyah di situ. Ya, aliyah. Sampai Sama mondok juga. sama mondok juga. Oke. Jadi 3 tahun juga. Ya, alhamdulillah. Setelah itu aliyah selesai, terus mondok. Setelah aliyah selesai, mondok ke Sohibul Quran. Oh, syukur Quran, alhamdulillah. Waktu awal, ini kan kita posisi lagi di asrama yang di cabang Bogor ya teman-teman. Waktu awal langsung ke Bogor sini atau gimana? Enggak, kalau awal-awal di Jakarta. Di mana Jadi, Jakartanya? Jakarta di daerah Kramat Jati, Condet. Kramat Jati Condet. Ya. Condet. Jadi 1 tahun saya di Jakarta, itu 1 tahun di Jakarta. Tahun keduanya saya pindah Pindah lagi ke kemana? Palembang. Maksudnya bukan pindah pondok, bukan kan? Ya, bukan pindah pondok, tapi pindah cabang. Jadi, Dari Jakarta oke. ke Palembang. Jadi buat informasi buat teman-teman bahwa Sohibul Quran itu ada beberapa cabang, termasuk yang Jakarta, Bogor, dan juga Palembang. Nah, saudara kita ini sempat tahun kedua ya, Ya, tahun berarti kedua dikirim ke Palembang. Palembang. Hmm. Sekarang tahun ketiga di Bogor, alhamdulillah. Itu pengalaman ke Palembang baru kali itu ke Palembang seumur hidup. Pertama kali itu. Baru itu. Alhamdulillah. Boleh dong ceritain kesan-kesan di Palembang tuh setahun berarti? Ya, setahun. Gimana tuh kesan-kesan di Palembang tuh? Kesan-kesannya mungkin banyak sekali sebenarnya. Kalau ditanya kesan-kesannya di sana banyak sekali. Banyak kenangan mungkin. Ya, banyak kenangan yang susah, senang, susahnya itu banyak banget di sana. Coba boleh dibagi sedikit nggak nih ke teman-teman? Yang kenangan awal indahnya gimana tuh? Mungkin enaknya itu di sana mungkin kita dapat keluarga baru di sana. Yang awalnya mungkin kita gak kenal, lama-lama di sana jadi udah kayak keluarga banget. Bahkan kita sama tetangga pondok itu di sana udah kayak keluarga gitu. Masya Allah. Karena kita sempet makan di sana, tidur di sana, jadi udah kayak rumah
udah kayak rumah sendiri, udah kayak orang tua sendiri. Masya Allah. Jadi penerimaan masyarakat Iya, sana bagus ya. alhamdulillah penerimaannya bagus sekali. Jadi terus saya juga di sana kan sempat ngajar juga, jadi Ngajar di masyarakat. ya ngajar di masyarakat anak-anak. Oh, ngajar di Ya, di kelompok anak-anak. anak-anak Oke. usia kelas 2 SD lah. Jadi sedikit-sedikit membagi ilmu buat anak-anak gitu, ngajarin ngaji. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus mungkin sedihnya banyak juga, apa ya, mungkin pas mau pulang tuh kerasa banget kalau misalnya pas mau pulang itu kita Masa sedih-sedihnya, gimana? ya. Berat gitu ya? Berat banget. Ninggalin Soalnya keluarga ya, udah keluarga kayak baru ya. keluarga banget. Masya Kita Allah. tiba-tiba ninggalin mereka, udah berat banget. Pasti berat ya. Itu nangis Itu penuh tangis dong gitu ya. penuh banget. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih komunikasi sama ibu-ibu sama keluarga di sana. Masya Allah. Jadi kan antum waktu itu ngajar di kelompok usia anak-anak ya. Iya. Nah, anak-anak yang antum tinggal itu gimana? Sempat pas saya mau pulang nih, yang murid-murid saya tuh sempat dia tuh nyegah saya, katanya, Kak Daris jangan nanti kesini lagi ya, katanya. Mungkin karena udah deket juga ya, jadi mereka tuh nggak mau ditinggalin gitu. Makin berat dong antumnya. Makin sedih ya. Iya kan? Iya, berat juga, tapi ya gimana lagi gitu. Ya, gimana ya. Ada perjumpaan, harus ada perpisahan juga ya. Bapak antum siapa nama? Nama bapak saya namanya Sahidin. Bapak Sahidin. Kalau ibu? Ibu Aisyah. Bapak Sahidin dan Ibu Aisyah. Masya Allah. Kalau di rumah panggilannya Bapak Ibu atau apa? Bapak Mama. Bapak Mama. Oke, Bapak Mama. Kenapa saya tanya itu? Karena kan ya kita nggak bisa lepas dari namanya hasil didikan dan juga hasil bimbingan orang tua ya. Nah, semoga sih bapak dan mamanya Daris ini tonton gitu teman-teman. Nah, tapi kalau nonton nggak apa-apa. Kira-kira kalau Daris ini saat ini ada di depan bapak mama dan bapak nonton, apa yang mau Daris sampaikan ke bapak mama? Mungkin ucapan terima kasih dan sebagainya, silakan. Kalau misalkan bapak mama nonton ya, mungkin yang pengen saya ucapin tuh yang jarang banget saya ucapin mungkin ya. Iya. Karena jujur saya tuh gimana ya, agak kurang gitu sama orang tua tuh, kayak ngobrol-ngobrol. Ibaratnya kurang mengungkapkan perasaan mungkin ya. Tapi kan sekarang kesempatan nih, boleh. Yang nggak pernah diungkapin silakan. Mungkin yang pengen saya pertama ucapin tuh maaf. Mungkin maaf Kak. Maaf dari seorang anak kepada orang tua. Oke. Boleh pakai bahasa Sunda gak sih? Ya, mangga tuh. Mangga tuh dari kodein. Mungkin lamun Pak, Mah, lamun misalkan Mamah ningali ieu, Bapak ningali ieu video, Dede mungkin hampura tak acan jadi anak anu berbakti, tak acan jadi anak anu ngabanggakeun ka orang tua. Masih seueur kekurangannya seperti rencana lain mungkin. Jadi oke, atur nuhun pisan sampai iya detik dia masih memperjuangkan Dede hampura pisan, acan bisa ngabanggakeun, acan bisa jadi anak anu berbakti ke kedua orang tua. Pokoknya Dede hampura pisan, hatur nuhun pokoknya, hatur nuhun. Dah. Masya Allah. Mungkin kalau di bahasa Indonesia intinya adalah antum minta maaf ya. Maaf sama terima kasih. Sama terima kasih kepada orang tua. Minta maafnya karena apa tadi? Minta maafnya mungkin karena belum bisa jadi anak yang berbakti, belum bisa jadi anak yang membanggakan orang tua. Belum sih. Karena jujur banyak banget kekurangan saya, banyak banget saya belum bisa membanggakan orang tua itu. Malah mungkin saya tuh masih jadi beban orang tua gitu. Dimana anak-anak di usia saya itu udah bisa
cari nafkah sendiri dan bisa menafkahi orang tua mungkin. Tapi saya sendiri di usia segini mungkin masih jadi beban orang tua, masih meminta nafkah dari orang tua. Jadi kayak gimana gitu, saya kayak kurang apa sih namanya, kurang aja. bisa membahagiakan gitu ya. Belum bisa membahagiakan lah ya. Ya, kayak teman-teman. Ya, ada betul juga dari yang tadi dari sampaikan. Tapi memang kan cara seorang anak untuk berbakti pada orang tua ada bermacam cara ya teman-teman ya kan. Bahkan saat menteri bergelut dengan Al-Quran, kemudian mengirimkan doa dan juga pahala kepada orang tua karena wasilah kita menjadi penghafal Quran. Itu kan juga salah satu bakti, bahkan mungkin ikhtiar kita yang nggak semua orang mau gitu melakukan itu, benar nggak? Tidak mungkin orang asik dengan dunianya, dalam arti asik dengan pekerjaan, mencari uang dan sebagainya. Tapi ada sisi lain yang Allah lebih pandang, tidak dari materi tapi dari ketakwaan Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, salah satunya dengan menjadi santri di Hifdzul Quran. Dan itu jangan atau jadi bersedia putus asa. Semoga itu juga menjadi bakti antum kepada orang tua. Bahkan mungkin memutuskan nih untuk menjadi penghafal Quran, di mana yang lain mungkin sudah bekerja, mencari nafkah dan segala macamnya. Pasti kan ada niatan yang kuat dalam diri antum, pengen apa sih sebenarnya jadi penghafal Quran? Awalnya tuh jujur saya nggak ada niatan buat jadi penghafal Quran. Awal nggak ada niatan, rata-rata begitu teman-teman. Oke, tapi akhirnya nyemplung dalam tanda kutip di sini. Ketika saya menggeluti Al-Quran, mungkin pertama kali tuh menggeluti Al-Quran tuh ketika menghafal ya, menghafal di pondok sebelumnya. Karena kalau jujur alhamdulillah sejak kecil saya juga alhamdulillah udah lancar itu membaca Al-Quran. Karena dulu pas kecil tuh ayah saya keras banget mendidik saya buat membaca Al-Quran. Terus kemudian saya dididik sama ustadz kampung saya buat baca Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang lancar kan. Kemudian pertama kali menggeluti buat menghafal itu sebenarnya dulu pernah juga sempat di sekolah agama saya sempat disuruh ngafal juga, tapi itu juz amma sempat ngafal juga, tapi itu nggak sering lama gitu, nggak lama, cuma beberapa bulan atau beberapa hari mungkin nggak ngafal lagi. Dan habis itu MTS sempat juga ngafal, tapi ada hal unik tuh pas di MTS tuh saya sempat ngafal kan. Jadi dulu itu itu guru saya tuh menawarkan, jadi ketika katanya kalau misalkan ada murid yang hafal misalkan satu surah ini, maka dikasih itulah apa hadiah. Oke. Nah jadi saya tuh tertarik waktu itu tuh. Awalnya kan tertarik, jadi semangat ya. Karena ada hadiah itu jadi saya semangat tuh ngapal. Jadi waktu itu saya ngapal tuh satu surah itu, akhirnya hafal tuh. Capai. Dapat hadiahnya. Tapi qadarullah mungkin nggak dapat. Karena tapi awal dari itu saya jadi semangat, ngapal. Mungkin awalnya karena materi ya. Awal niatnya karena materi, tapi lama kelamaan mungkin niatnya beda, jadi karena Allah, alhamdulillah. Nah sempat waktu itu menggeluti juga ngafal kayak surah-surah, awalnya ngafal surah-surah pendek dulu, jadi juz amma lah. Nah habis itu pas MA saya tuh habis itu menggeluti juga, karena di pondok juga kan diajari juga buat ngafal, biasanya setiap pagi store. Tapi kalau pas di pondok lama itu jujur ngafalnya itu kayak story lang gitu. Karena begitulah, mungkin niatnya belum kuat gitu. Nah terus di pondok lama juga kan ada program, biasanya programnya itu bulan Ramadan, jadi namanya itu murokas.
Jadi merokas Al-Quran, jadi kita tuh pas waktu Ramadan itu khusus gitu buat ngafal Al-Quran. Tapi itu tuh dipatokannya itu kuantitasnya, jadi jumlah hafalannya, jadi bukan kualitasnya. Jadi ngafalnya itu gimana ya? Jadi Buru-buru. hilang, store hilang. Yang penting banyak-banyakan gitu ya. Banyak-banyakan. Alhamdulillah pas kelas 1, kelas 2 tuh ya, kelas 1, 2, 3 tuh saya ngapal tuh. Tapi ya begitu, store hilang gitu. Jadi enggak, mungkin ada bekasnya tapi sedikit. Alhamdulillah habis dari situ, nah saya tuh dapat rekomendasi dari guru saya yang di Pancoran itu buat ngelanjutin ke Sahibul. Nah, awal ke Sahibul tuh jadi karena direkomendasiin. Alhamdulillah masuk lah. Nah, alhamdulillah di sini karena sering menggeluti, jadi perlahan-lahan niatnya berubah. Masya Allah. Ya nggak apa-apa ya, kan niat itu bertahap ya. Iya. Kita nggak pertama mungkin ya namanya baru ya, seperti orang bersedekah misalkan. Awalnya mungkin karena siapa tahu diganti dengan lebih baik gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena dia udah sering bersedekah, lama-lama niatnya jadi lillah karena Allah. Iya. Mau digantinya kapan itu nggak penting. Yang penting sudah melaksanakan sunnahnya, kemudian mengikuti baginda Nabi, bahwa baginda Nabi pun suka bersedekah ya. Iya. Jadi lama-lama niatnya karena ngikutin Allah dan mencontoh Rasulullah. Masya Allah. Oke, kesimpulannya kalau antum nyantri Syobul Quran gimana? Menyenangkan, berkesan atau gimana? Jujur, pengalamannya berkesan banget. Awal di Jakarta, di Palembang, di Bogor, alhamdulillah semua teman-temannya baik, loyal, alhamdulillah banyak keluarga baru juga. Mungkin kesan-kesannya bahagia, sedihnya ada, semua bercampur di anak lah ya. Tapi intinya ya menyenangkan menjadi santri ya. Alhamdulillah menyenangkan. Jadi buat para orang tua yang mungkin ingin memondokkan anaknya dimanapun ataupun bahkan di Syobul Quran, buat informasi aja bahwa di sini kita mondok itu tanpa dipungut biaya ya, gratis, alhamdulillah. Dari mulai asrama ibaratnya tempat tinggal, makan dan segala macamnya, biaya pendidikan nggak ada ya, beasiswa full ya, 100% ya, alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga tadi cita-cita dari Daris untuk menjadi ustadz awalnya, kemudian menjadi guru atau apapun itu, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, amin. Ya, mungkin itu ujung dari perjumpaan kita dengan Daris. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast pekan depan. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Syobul Quran juga gratis, Masya Allah. Oke. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.